Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata kuliah malware dan malware dan analisis pada sesi lab pertama. Jadi yang akan kita bahas adalah Remnux di sini ya. Ada Remnux. Apa sih Remnux itu? Jadi nanti ini sebagai langkah awal atau tugas teman-teman untuk latihan install, atau dia sebenarnya play on CD ya di sini ya. Jadi tapi saya off-kan. Saya paste di sini dulu. Kita lihat Remnux. Jadi kalau kita ambil di Open Library di Telkom University di sini, bisa dilihat bahwa Remnux ini adalah digunakan sebagai analisis malware menggunakan metode reverse engineering pada Remnux. Jadi ini juga sudah menjadi sebuah jurnal ya di sini ya. Jadi tapi ini saya tidak memberikan contoh ya, ke teman-teman dapat langsung mengunduh babnya gini. Saya tidak memberikan contoh ya. Sebenarnya ini juga nggak bisa diambil juga karena jenis keanggotaan Anda tidak diperbolehkan untuk berdownload dokumennya. Nah ini ada triknya ya untuk mengambil, tapi saya tidak menjabarkan karena yang saya jabarkan adalah menjabarkan tentang si Remnux tadi. Jadi Remnux itu sendiri, kalau kita bisa lihat di sini ada beberapa software ya. Jadi kita lihat udah banyak sekali ya contohnya ya. Jadi kalau kita ngambil Remnux tutorialnya juga ada di sini. Ini contohnya Remnux merupakan distro Linux turunan Ubuntu dikhususkan untuk dokumen berbahaya, tool ini bla 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 gitu kan, ada di sini. Terus kita bisa ngambil juga contoh di sini adalah versi Windows kalau yang nggak tahu open source. Jadi kita bisa lihat dari Arif Prabowo Labs. Ini tinggal teman-teman datang ke sini ya untuk melihat Remnux. Ini contohnya deskripsi untuk traffic HTTPS malware menggunakan pola proxy. Ini dari Remnux. Ini sebenarnya juga bisa digunakan untuk jurnal, jadi nggak usah bingung ya. Jadi untuk skripsi dan sebagainya, karena tergantung dari kita sih mau mengcustomnya seperti apa ya. Terus adalah posting ini membangun lab untuk analisa malware yang bisa digunakan atau mendekrip traffic HTTPS malware dari Remnux. Sebenarnya kalau mau dari trafficnya ini ada beberapa yang bisa digunakan tools lain dari Remnux. Terus ada namanya pola proxy, adalah untuk transparan SSL atau TLS proxy yang didesain untuk mengintercept atau mendekrip traffic TLS dan menyimpannya dalam format PCAP sehingga bisa kita analisa lebih lanjut menggunakan Wireshark. Nah ini contohnya ya. Ada namanya VM Conversion. Ini adalah Remnux, pola proxy-nya port yang digunakan adalah 10443. Nah ini ada sampel-sampelnya ya. Ada IP tables, terus ada setelah rule dibuat pakai pola proxy, nanti ketemu dengan probabilitasnya seperti ini. Jadi flash on certificate-nya adalah trust root certificate atau digunakan. Ini contoh di browsernya juga dijalankan. Nah teman-teman nanti juga fungsinya nanti juga harus bisa membuat virtual lab-nya sendiri ya. Jadi karena ini daring, teman-teman bisa menggunakan di sampel di Arif Prabowo atau bisa ngambil contoh lain selain yang ada di sini nanti di Mas blognya atau websitenya Mas Arif Prabowo tadi. Nah kalau kita berbicara tentang Remnux itu sendiri, teman-teman juga langsung bisa menggunakan system atau malware-nya sendiri. Ini cloud-nya kalau misalnya cari di sini. Terus kalau mau download ya tinggal kita tambahin aja di depan ya, sama seperti kemarin ya, index of FTP ini aja ya, kita ambil di sini untuk ngambil Remnux-nya. Kalau misalnya di sini ini ada Debian, ini tinggal Anda install aja nanti di sini. Ini beberapa contoh-contohnya, jadi lebih tepatnya teman-teman bisa melihat contohnya di sini untuk jadikan ini ya skripsi Anda, skripsi atau jurnalnya. Nih ujian dimulainya, ujian selesai, kita bisa ngambil dari
UI, dari UI juga admin. Saya nggak tahu tiba-tiba kok bisa masuk ke admin ini ya. Harusnya nggak masuk ke sini sih. Iya, nggak tahu lah. Iya, ini masuk admin tapi saya belum login ya. Belum login sama sekali. Masih salah sebentar, so ID ini ada lihat. Nah, ini. Oke. Ya udah, lupakan yang ini, jadi nggak perlu dibahas. Terus cara install web server di Debian 9 server adalah cara install server ini untuk latihannya. Oh, udah paham teman-teman, pasti udah paham di sini. Ini sudah ada beberapa Linux ya yang bisa teman-teman kaji atau cari ya di sini ya. Ini contohnya ya. Jadi tinggal sudo apt-get segala macam atau Anda download sendiri itu juga nggak apa-apa. How to installnya juga sudah ada semuanya. Ini adalah distronya. Bisa dicek nanti distro-distronya dari Remnuk 70. Bisa diambil. VirtualBox-nya sudah dibuatkan semuanya ya, tinggal cemplung tinggal download aja. Nah, ini tentang Remnux itu sendiri. Oke. Jadi kalau misalnya mau dicari dari videonya juga sudah ada sebenarnya di sini yang sudah membahas tentang videonya. Ada Sans, DVR Caps, ini juga ada Remnux versi 4 malware. Jadi ada beberapa sampel videonya. Nah, teman-teman nanti tinggal di download dan dicoba untuk instalasinya di situ tentang Remnux itu sendiri versinya 7. Ini juga sama. Ini bisa dilihat. Kebetulan kalau tentang malware, tentang apa itu kan memang di channel-channel kita sendiri atau di YouTube yang membahas jarang yang dari Indonesia ya di sini ya. Ya bisa teman-teman bisa jadikan langkah sebagai tugas awal atau lab activity pertama yang harus Anda buat tentang Remnux itu sendiri. Jadi sampelnya tadi ada di video yang pertama tadi yang saya buat tentang apa yang disebut dengan malware tadi dan beberapa sampel malware yang bisa Anda ambil. Nah, nanti tinggal dicemplungkan pakai Remnux tadi. Sebenarnya selain Remnux kan kita bisa pakai Paladin ini ya, Forensik ini bisa juga. Ada Sumuri Paladin bisa digunakan. Terus Anda bisa pakai MoveF digunakan. Ini untuk mobile application atau penetration testing, tadi pakai MoveF. Di frameworknya ada di sini ya, tinggal Anda pakai sendiri. Dan ini juga bisa digunakan di channel. Oke, untuk lab pertama dan pembahasan tentang apa itu Remnux itu nanti bisa teman-teman coba di rumah ya. Untuk seperti apa sih testernya, nanti silakan Anda buat videonya. Nah, nanti saya tunggu hasil jadi dari video teman-teman itu sendiri. Dan kalau misalnya ada kesulitan, bisa tulis di kolom komentar atau tanya di WhatsApp group. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga tetap semangat di masa pandemi ini.